Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Fitri Handayani dan rekan saya Tasyana Andriani, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Administrasi Keuangan Sekolah dan Tata Usaha, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, poin yang pertama adalah pengertian administrasi keuangan sekolah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari administrasi keuangan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Baiklah, pengertian dari administrasi keuangan dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa segala pencatatan masuk dan keluarnya uang untuk membiayai kegiatan sekolah. Sedangkan pengertian administrasi keuangan dalam arti luas mengandung pengertian bahwa penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawab, dan pengawasan keuangan. Dan administrasi keuangan juga dapat diartikan bahwa seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua adalah proses administrasi keuangan sekolah, yang mana proses administrasi keuangan sekolah ini meliputi 4 proses. Yang pertama penyusunan RPS, yang kedua penyusunan RKAS, yang ketiga penggunaan, dan yang keempat pertanggungjawaban. Baiklah, yang pertama adalah penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah, yang mana RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 53 Ayat 1, yang disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Yang kedua adalah penyusunan RKAS, merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan rinci untuk 1 tahunan anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan yayasan bagi sekolah swasta. Yang ketiga adalah penggunaan. Penggunaan keuangan sekolah menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordinator, dan pembendaharaan. Yang keempat adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini diperlukan dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. C. Pemeriksaan dan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang, atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Agar pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib dan baik, maka bendaharawan harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan rapi dan teratur. D. Peran guru dalam administrasi sekolah. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan
membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. B. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. C. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. D. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. E. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. F. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. G. Menyetorkan pajak PPN dan PPB. H. Membagikan gaji atau rapel. I. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan.